Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah kalkulus. Kali ini kita masih berada di chapter turunan, ya. Pada video kali ini yang akan kita bahas ada 3 subchapter. Yang pertama adalah turunan tingkat tinggi, lalu yang kedua adalah turunan implisit, dan yang ketiga adalah diferensial dan aproksimasi. Oke, kita bahas dari turunan tingkat tinggi. Jika sudah siap, yuk kita bahas. Bismillah. Baik, sebelumnya pada konsep turunan yang sudah kita bahas sebelumnya, kita mempelajari bahwa sebuah fungsi f, ya, jika kita turunkan maka akan menghasilkan suatu fungsi baru kan, ya, yang namanya adalah f aksen, ya kan? Nah, kemudian si fungsi f aksen ini untuk satu kebutuhan tertentu dia dapat kita turunkan kembali, ya, dan tentunya akan menghasilkan fungsi baru, ya, yang namanya adalah, ya, kita simbolkan seperti ini. Ini kita baca sebagai f2 aksen, ya, atau juga disebut sebagai turunan kedua dari fungsi f, ya, dan ini jadinya adalah turunan dari f aksen yang pertama, ya. Kita tentunya dapat memperoleh fungsi baru lainnya dari f aksen ini, ya, dengan cara turunan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, ya. Dan itu adalah turunan atau konsep dari turunan tingkat tinggi. Nah, turunan ke n didapatkan dari penurunan ke n-1. Ya, dengan fn dari variabel x, ya, f pangkat n. Nah, ini adalah turunan ke n-1 dari variabel x. Ya, kita ambil contoh sebagai variabel x. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat dari contoh ini ya. Misalkan kita punya fungsi fx, 3x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah x min 7. Ya. Nah, sekarang kita akan cari turunannya. Ya. Turunan pertamanya apa? Udah tahu kan? Ya, udah di bahasan aturan turunan sebenarnya bisa kita lebih mudah ya menurunkannya dibandingkan kita menggunakan definisi turunan. Ya, untuk kali ini kita bahas dari aturan turunan ya. Turunan pertamanya adalah 9x kuadrat min 4x tambah 1. Ya. Nah, ini kan masih mengandung x ya. Kita sebenarnya masih bisa menurunkan fungsi ini, fungsi f aksen pertama ya, f aksen x ini. Ya. Dengan cara turunan keduanya adalah kita dapatkan dari sini adalah 18x min 4. Ya, di sini adalah f2 aksen. Oke. Nah, ini sebenarnya masih bisa kita turunkan kan karena masih mengandung unsur x. Jadi kalau kita mau turunkan kembali terhadap fungsi x, ini masih bisa. Nah, maka kita dapatkan turunan ketiga atau f3 aksen adalah 18. Nah, apakah di sini masih bisa kita turunkan? Ya, kalau misalnya mau kita turunkan, karena di f3 aksen ini sudah tidak mengandung unsur x, maka nilai dari turunan keempat dan seterusnya, turunan keempat, kelima, keenam, dan seterusnya, itu akan bernilai 0. Ya. Nah, oke, turunan keempat, ya sekali lagi, nilai turunan keempat dan seterusnya, itu akan, atau nilai fungsi f-nya akan bernilai sama dengan 0 ya, turunan tingkat yang lebih tingginya. Nah, selanjutnya kita ambil studi kasus. Nah, apa sih pemanfaatan dari materi turunan tingkat tinggi? Salah satunya adalah yang terkait dengan bahasan yang sudah kita bahas di pendahuluan, ya, bab ini terkait dengan kecepatan dan percepatan. Ya, sebagai reminder bahwa kita bisa mendapatkan fungsi kecepatan dengan cara menurunkan fungsi jarak, ya. Dan kita mendapatkan fungsi percepatan dengan cara kita menurunkan fungsi kecepatan. Ya. Nah, sebagai contoh, kita punya sebuah benda bergerak sehingga posisinya memenuhi fungsi S sama dengan 4T kuadrat minus 13T ditambah 5. Dengan satuannya adalah S-nya ini jarak dalam satuan meter dan T adalah fungsi waktu, dan satuannya adalah detik atau second. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah tentukan kecepatan benda saat ya, waktunya sudah di 6 detik. Dan berapakah percepatan benda tersebut? Oke.
Sudah dipahami ya soalnya ya. Nah, oke, kita selesaikan. Kita dapat menggunakan lambang Vt ya, yang berarti fungsi kecepatan pada saat T waktu. Ya, berarti di sini kecepatannya terkait dengan fungsi waktu juga. Oke. Nah, tadi yang sudah diawali kita bahas bahwa fungsi kecepatan kita dapatkan dari penurunan fungsi jarak ya terhadap fungsi waktu. Turunan pertamanya. Nah, kita punya 4T kuadrat ya dari fungsi S-nya. Ya. Ini adalah 4T kuadrat minus 13T ditambah 5. Maka S aksennya sebenarnya ya, S aksennya adalah Vt. Ya, ini penulisannya adalah ds per dt ya. Jadi S aksen sama dengan ds per dt sama dengan 8T minus 13. Ya. Nah, sekarang kita ingin menentukan bahwa kecepatan benda saat T-nya 6 berapa. Ya, kita tinggal sederhananya adalah kita masukkan saat T-nya 6 berapa. Maka kecepatan benda tersebut saat T-nya 6 adalah 8 kali 6 dikurangi 13. Sama dengan 35 meter per detik. Jangan lupa satuannya ya. Sedangkan percepatan bisa kita dapatkan dengan cara menurunkan fungsi. Ya, ini adalah fungsi kecepatan. Sekali lagi ya. Ini adalah percepatan kita dapatkan dari turunan pertama fungsi kecepatan. Atau kita dapatkan fungsi percepatan dengan cara menurunkan 2 kali ya fungsi jarak terhadap waktu. Nah, dengan menggunakan rumus ini ya, kita dapatkan bahwa percepatannya adalah 8 meter kuadrat per detik ya, karena turunan pertama ini turunan dari fungsi kecepatan ini tinggal 8 kan. Maka kita dapatkan 8 meter kuadrat per detik ya. Oke, untuk yang turunan tingkat tinggi cukup sederhana, kita ada latihan, silakan dikerjakan 3 soal ternyata ya. Oke, selanjutnya kita bahas di materi turunan fungsi implisit ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelumnya kita dapatkan sebuah persamaan ya, misalnya y sama dengan fx ya. Di sini kita ketahui bahwa y di sini adalah fungsi eksplisit dari x, di mana antara variabel bebasnya dan variabel tak bebas, ini adalah variabel bebas dan ini variabel tak bebas, dituliskan dalam ruas yang berbeda ya. Ini ruas kiri dan ini ruas kanan. Jadi jika ada perubahan di sini ya, di ruas kanan akan berdampak terhadap ruas kiri kan. Ya, ini terlihat fungsinya eksplisit karena ruasnya berbeda ya antara variabel x dan variabel y ya, sebagai peubah atau variabel bebas dan tak bebas. Nah, sekarang ceritanya adalah bagaimana kalau misalnya antara variabel bebas dan tak bebasnya ini kita tuliskan dalam ruas yang sama ya, atau kasusnya dalam ruang atau ruas yang sama ya. Bagaimana jika y dan x ini dituliskan dalam ruas yang sama ya? Ini pertanyaan yang perlu kita cermati. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini ya dalam satu kesatuan kan? Ya. Dan y juga dalam ruas yang kiri, dalam ruas kiri dan ruas kanannya ada konstanta 10. Ya. Nah, ini gimana kalau kita cara mencari turunannya? Ya, kita turunkan terhadap x, ini variabel y. Dan ini juga ini. Kalau kita turunkan terhadap y, ini ada variabel x. Nah, ini yang harus kita bahas ya dalam fungsi implisit. Oke, inilah yang kita maksudkan dengan fungsi implisit ya. Di mana y adalah fungsi implisit dari x. Oke. Nah, sekarang yang pertanyaannya lagi yang kedua adalah bagaimana menghitung ya turunan dari variabel y terhadap variabel x ya. Ini kita punya notasi Leibniz ya, yang seperti sudah kita bahas di awal chapter ya. Ini sama aja dengan f aksen dan notasi y aksen ya. Sekarang untuk lebih kentara terlihatnya gitu, kita menggunakan notasi Leibniz-nya ya. Jadi jangan heran nanti kalau juga teman-teman
ada notasi D gitu ya. Misalnya kita ini notasi lainnya juga kita bisa tuliskan sebagai ya turunan Y terhadap X ini adalah misalnya DX Y ya. Ini notasi D-nya, atau juga kita bisa tuliskan sebagai Y aksen gitu ya. Tapi ini lebih terlihat bahwa ini kita turunkan Y terhadap X. Nah, untuk lebih jelasnya kita awali dengan contoh ya. Kita bahas dari contoh. Tentukan dy per dx ya dari bentuk implisit seperti ini. Oke, ntar. Oke, x kita punya x pangkat 3, y kuadrat ditambah x kuadrat ditambah y sama dengan 10. Oke, ini sekarang notasinya jadi pakai notasi yang D. Jadi jangan bingung, tapi kita akan gunakan beberapa notasi ya. Intinya maksudnya sama. Ya. Kita di sini maksudnya adalah kita akan menurunkan terhadap x dari fungsi ini. Ya. Di ruas kiri kita turunkan terhadap x, di ruas kanan pun kita turunkan terhadap x, ya. Nah, dx dari x pangkat 3 y pangkat 2, oke, kita turunkan terhadap x nih ya. Di sini ada y-nya. Kalau ini kan biasa ya, teman-teman lakukan. Nah, ini juga kita bahas di fungsi implisit, dan ini juga udah teman-teman udah tahu ya jawabannya. Nah, dengan menggunakan aturan turunan, kita akan peroleh bahwa ya, di sini kita punya yang dx x pangkat 3y kuadrat ini kan adalah aturan kali ya. Ini adalah perkalian ya. Misalkan kita yang x pangkat ini kita bagi 2 ya. Ini adalah fx misalnya ya. Ini adalah gx ya, seperti yang kita bahas di video di aturan kali ya. Aturan rumusnya atau aturan kali adalah f aksen x ya, gx ditambah fx dikali g aksen x kan. Oke. Ini f aksen ya, So, kita hapus dulu ya sebentar. Ya. Kita tuliskan kembali ya, ini adalah x-nya adalah fx ya, dan y kuadratnya ini adalah gx. Oke, di mana aturan hasil kali itu adalah, masih ingat kan ya, f aksen x dikali gx ditambah fx dikali g aksen x. Oke. Nah, maka di sini kita turunkan. Pertama adalah f aksen x ya, dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat ya, kali gx, gx-nya adalah y kuadrat, ditambah fx-nya adalah x pangkat 3 ya, x pangkat 3 dan ditambah y kuadrat, itu kan kita turunkan jadinya 2y ya. Ini 2-nya maju ke depan. Nah, tapi karena di sini kita disclaimer dulu, karena ini kita turunkan terhadap x, maka di sini ada kita tambahkan notasi Leibniz dy per dx. Oke, ditambah yang ini udah jelas ya, ini udah teman-teman insya Allah paham. 2x ditambah ini adalah turunan y terhadap x, dy per dx. Ini konstanta tidak mengandung variabel x, maka kita tuliskan sebagai 0. Oke, nah amati persamaan ini. Nah, sekarang kita kumpulkan yang mengandung dy per dx ya. Kita kumpulkan jadi 2x pangkat 3y dy per dx tambah 1 ya, ini sama. Oke, selanjutnya kita pindah ruaskan biar kita akan goalsnya adalah kita mencari dy per dx-nya kan. Ya. Oke, pindah ruas dan kita dapatkan dy per dx itu adalah min 2x min 3x kuadrat y kuadrat dibagi 2x pangkat 3y tambah 1. Ya, ini adalah dy per dx-nya. Oke. Bisa dipahami kan yang tadi? Jadi, dalam turunan fungsi implisit, kita mencari ininya. Dan ini kasusnya adalah variabel y terhadap variabel x, turunan y terhadap x. Ya, bisa aja nanti satu kasus mungkin x terhadap y itu mungkin. Atau misalnya y terhadap z itu juga mungkin. Jadi, intinya adalah yang kita cari di sini adalah implisitnya ada seperti ini. Oke ya, semoga sudah dipahami. Kali ini kita akan lanjut lagi ke bahasan selanjutnya adalah di diferensial dan aproksimasi. Ya, baik. Kali ini kita bahas diferensial dan aproksimasi. Ya,
Nah, di sini yang perlu teman-teman cermati ya terkait dengan istilah ya. Sekarang diferensial gitu. Kalau turunan kan bahasa Inggrisnya juga derivatif ya. Nah, jadi kalau teman-teman sedang menuliskan misalnya nih di atas ya, dx y ya, dalam artian turunan y terhadap x, atau kita tuliskan juga dengan notasi Leibniznya adalah dy per dx ya. Ini adalah turunan kan. Tapi saat kita tuliskan hanya dy atau hanya dx, ini adalah diferensial. Ini lambangnya adalah diferensial. Jadi kalau differentiable itu artinya mempunyai turunan kan. Ini udah dibahas di pertemuan yang lalu. Lalu juga aproksimasi. Ya, ini adalah ya di awal-awal udah kita bahas ya terkait dengan estimasi, aproksimasi. Ya, itu. Oke, semoga istilahnya ini teman-teman udah paham juga ya. Oke, nah di sini diferensial dan aproksimasi ya. Jika y sama dengan fx, dia differentiable, artinya dapat atau mempunyai turunan di x, maka diferensial dari x ya dinyatakan dengan dx ya, yang tadi kita singgung. Nah, maka dx sama dengan delta x. Nah, nanti related ke gambar yang ini. Diferensial dari y kita nyatakan sebagai dy ya, maka dy sama dengan f aksen x dx. Ya kan? Karena di sini kita punya f aksen itu sama dengan dy per dx. Jadi dy adalah f aksen dikali dx. Oke? Nah, selanjutnya kita tahu bahwa mencari turunan kita dapatkan dari definisi turunan. Ya, f aksen sama dengan limit ya. Kita punya di sini kita masukkan ke definisi ya. Di sini kita punya delta x. Delta x di sini adalah pertambahan sembarang nilai ya dalam variabel x gitu. Oke, lalu juga ada delta y, berarti pertambahan sembarang nilai terhadap sumbu y-nya ya. Nah, di sini saat limit delta x menuju 0, berarti nilainya sangat kecil sih selisih delta x ini ya. Ya, di sini kita punya titik lah, disebut di sini ada titik. Ya. Nah, di sini pertambahannya sangat kecil. Jika sangat kecil menuju ke 0 gitu ya. Dalam artian si garis singgung ini mendekati ke grafiknya. Ya, ini berlaku ya, fx ini kan definisi turunan, fx tambah delta x min fx ya per delta x. Nah, ini jika menuju 0, maka kita dapatkan adalah limit delta y per delta x, di mana delta y-nya ini adalah fx tambah delta x dikurangi fx, di mana nilai ini adalah perubahan yang sebenarnya dari variabel y ya, ketika ada perubahan ya dari x yang berubah dari x ke x tambah delta x. Posisi di sini adalah x tambah delta x. Jadi saat perubahan di sini, ini adalah perubahan delta y-nya. Oke. Nah, di sini kita dapat kesimpulan bahwa dx sama dengan delta x, dy sama dengan f aksen x dx, ya, delta y sama dengan fx tambah delta x dikurangi dengan fx. Oke. Nah, jika delta x-nya menuju 0, dalam artian ini kecil ya, di sini selisihnya. Nah, fx tambah delta x itu sebanding dengan fx tambah dy. Ya. Nah, jika x ditambah delta x, maka y bertambah sepadan juga dengan delta y, yang dimana dapat kita hampiri oleh dy. Ya. Maka di sini fx tambah delta x ya sepadan dengan fx tambah dy sama dengan fx tambah f aksen x delta x. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat di contoh aja ya. Ini lebih secara tadi secara teoritisnya, sekarang lebih secara penerapannya. Nah, sekarang misalkan gitu teman-teman di jalan gitu ditanya gitu ya. Tentu nggak bawa kalkulator misalnya, atau nggak bagi megang HP gitu yang ada kalkulatornya. Nah, teman-teman diminta untuk mengaproksimasi, ya, menerka atau mengestimasi nilai 28 di akar 3. Berapa tuh akar 3 dari 28? Ya, kita pasti menerka-nerka ini dekatnya dengan nilai berapa.
Nah, kita menyelesaikan ya. Akar pangkat 3 ya, ini akar 3 itu kan sepertiga ya, X pangkat 1/3 ya. Yang terdekat adalah dari 27, di mana 27 itu adalah akar 3 dari angka 3, ya kan? Nah, maka dengan menggunakan konsep diferensial, ya, f aksen X sama dengan 1/3 X min 2/3. Dari mana? Dari sini kita punya fx-nya adalah ini. Ya, kita turunkan 1/3 X min, ini kan kurang 1 ya. Maka min 2/3. Di mana f aksen dari 27 adalah 1/3 27 dipangkat min 2/3. Ya, sekarang kita lepaskan 27-nya sebagai 3 pangkat 3. Ya, maka 1/3, 3 pangkat 3, 2/3. Ini min ya, ini min 2/3. Ini enggak spasi ya. Ini min 2 pangkat 27 pangkat min 2/3 ya. Nah, di sini bisa kita coret ya. Maka tinggal tersisa adalah 1/27 ya. Nah, maka fx tambah delta x ya, di sini sebagai kita menggunakan teori yang tadi, maka dengan mencari F28 aja, atau akar 3 dari 28, ini adalah 27 ditambah turunan dari 27, ya, saat F aksen 27, dan 28 dikurangi 27. Karena angka yang terdekatnya adalah 27. Oke. Nah, maka nilai dari, ya, saat kita masukkan F27 ini adalah berapa? Di sini ya. Ya, di sini F27 adalah 3 ya, dan F aksen dari 27 adalah 1/27. Dan di sini delta X-nya adalah dari 28 kurangi 27. Ini 1 ya, maka bisa kita dapatkan nilai dari 28 di akar 3 ya adalah 3 1/27. Oke. Ya. Oke, selanjutnya sudah turunan ya. Ini dari mulai kita mencari ya dy per dx dari y sama dengan sin pangkat 4 x pangkat 3 tambah 5, lalu juga implisit ya, dan juga kita menggunakan diferensial untuk mencari nilai. Nah, ini ya. Kita mau mencari nih menerka tanpa kalkulator akar dari 8,2 itu berapa. Nah, dengan konsep ini mana yang terdekatnya cari dulu, baru kita dapatkan ya, akar dari 8,2. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita terkait dengan chapter turunan. Semoga video ini ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.